Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Tetua Song mengalihkan perhatiannya kepada Bei Bei. Bei Bei, sampaikan pendapatmu. Bei Bei adalah pemimpin sekte Tang dan juga salah satu tokoh simbolis akademi. Bei Bei mengangguk dan menjawab, Penatua Song, Dekan Yan, tujuan utama kita di sini adalah menyelamatkan Xiao Ya sebelum kita melakukan yang terbaik untuk membantu kekaisaran jiwa surgawi. Dengan syarat kita dapat memastikan keselamatan pribadi kita. Karena itu, saya pikir kita harus melakukan pengawasan kita sendiri terlebih dahulu dan mencari tahu di mana Xiao Ya berada. Pada saat yang sama, kita dapat mengetahui seperti apa pengaturan kekaisaran matahari bulan sebelum kita memutuskan tindakan terbaik. Penatua Song mengangguk sedikit dan merasa geli saat memandang Huo Yuhao. Ia bertanya, ayo, pahlawan pengintai kecil kita. Bagaimana menurutmu kita harus bertindak terhadap kekaisaran matahari bulan? Eksploitasi Huo Yuhao di pegunungan Mingdou telah lama menyebar ke akademi. Sebagai anggota penting Paviliun Dewa Laut, Penatua Song tentu tahu apa yang telah terjadi. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, bahkan Yan Shaoze pun menyeringai. Sebelum Huo Yuhao dewasa, Yan Shaoze sudah sangat mengaguminya. Kini, Huo Yuhao telah dewasa dan menjadi salah satu figur simbolis generasi muda Master Jiwa. Ia juga merupakan Master Jiwa dengan potensi tertinggi di Sekte Tang. Huo Yuhao jarang kembali ke Akademi Shrek sekarang. Kalaupun kembali, ia akan segera pergi. Yan Shaoze tidak tahu sejauh mana kemampuannya. Dari segi senioritas, Huo Yuhao masih dianggap junior kecilnya. Huo Yuhao terbatuk dan menjawab, Penatua Song, Dekan Yan, aku bukan pahlawan. Kalau bicara soal pengawasan, kurasa aku bisa melakukan pengawasan udara super tinggi di Kekaisaran Matahari Bulan. Mengingat pemahamanku tentang alat jiwa pengawasan udara Kekaisaran Matahari Bulan, aku yakin mereka hanya bisa menjaga alat jiwa mereka di ketinggian 3000 meter. Selama aku berada di atas ketinggian itu, pada dasarnya aku bisa memastikan situasi mereka secara keseluruhan. Namun, karena terlalu tinggi, detailnya mungkin agak samar. Aku bisa melakukan pengawasan itu. Akan sulit untuk menentukan lokasi guru Xiao Ya. Deteksi spiritualku hanya bisa berfungsi di wilayah tertentu. Selain itu, pasti ada penghalang spiritual di sekitar alat jiwa tertentu di Kekaisaran Matahari Bulan. Begitu deteksi spiritualku menyentuh penghalang tersebut, aku akan langsung ketahuan. Jika aku berada dalam jangkauannya, aku pasti akan diserang. Jika Kekaisaran Matahari Bulan menemukanku, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Cukup sulit untuk mundur sepenuhnya. Itulah sebabnya aku menyarankan agar kita setidaknya melawan mereka sekali jika kita ingin membawa guru Xiao Ya kembali. Kita bisa menyergap mereka di malam hari. Hanya ketika kita berinteraksi, aku bisa membawa informasi yang dapat diandalkan kembali, tetapi itu pun hanya jika kita bisa melindungi diri kita sendiri dengan baik. Mengenai bagaimana ia akan mengamati Kekaisaran Matahari Bulan, Huo Yuhao tentu saja sudah punya rencana. Setelah berkali-kali melakukan pengintaian selama perang, ia perlahan-lahan mendapatkan pengalaman. Selama pelatihan rencana prajurit tertinggi, ia juga perlahan-lahan menjadikannya bagian dari dirinya. Selain itu, kemampuannya untuk melindungi diri sendiri telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan kemampuannya. Ia bahkan memiliki Raja Beruang Es sebagai kartu trufnya. Ia tahu bahwa ia memiliki keyakinan untuk melawan musuh manapun jika pertarungannya berskala kecil. Bahkan melawan seorang titled Dou Luo.
Ia yakin ia masih bisa mundur dengan sukses. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Penatua Song semakin terhibur. Pantas saja kau adalah bakat yang kami bina dari rencana prajurit tertinggi kami. Jika kami ingin memicu pertempuran, kami membutuhkan bantuan kekaisaran jiwa surgawi. Kami juga harus berhati-hati. Kau harus tahu bahwa kekaisaran matahari bulan memiliki legiun insinyur jiwa. Dan mereka bereaksi sangat cepat. Serangan mereka juga sangat mematikan karena alat jiwa mereka yang saling terhubung. Jika terjadi kesalahan, kami berisiko menderita banyak korban. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, aku sudah memikirkannya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengerahkan terlalu banyak orang jika ingin menyergap mereka. Namun, kita membutuhkan individu yang kuat. Jika kita bisa mengerahkan beberapa title Douluo dari kekaisaran jiwa surgawi, itu akan luar biasa. Bagaimana menurutmu tentang memimpin pertarungan ini?" tanya Penatua Song. Aku, Huo Yuhao tertegun, lalu buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin? Kau dan Dekan Yan ada di sini. Aku hanya prajurit kecil di bawah kalian berdua." Tetua Song tertawa. "Baiklah. Kau tak perlu merendah. Kalau kau bicara soal berperang, Sao Ze dan aku sama-sama belum cukup berpengalaman. Kau sudah sering bertempur melawan kekaisaran matahari bulan, dan kau lebih mengenal pasukan insinyur jiwa mereka daripada kami. Kami bukan prajurit sungguhan. Siapapun yang mampu akan memimpin kami. Ayo kita lakukan ini. Mulai sekarang, kami bersepuluh, termasuk aku dan Sao Ze, akan berada di bawah komandomu. Soal berkoordinasi dengan kekaisaran jiwa surgawi, aku yang akan melakukannya. Bagaimana pendapat kalian?" Orang-orang dari Sekte Tang tentu saja tidak bisa berkata apa-apa, tetapi mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka Tetua Song akan begitu menghargai Huo Yuhao. Yan Sas berkata tanpa ragu, "Saya rasa itu mungkin. Tetua Song, Anda bijaksana." Aku, Huo Yuhao tersenyum getir sambil menatap Penatua Song dan Dekan Yan. Kenapa mereka berdua terlihat begitu licik dengan senyum mereka? Apa aku tidak sedang dalam masalah? Aku harus memerintah mereka berdua. Tetua Song berkata dengan wajah datar, "Yuhao, kau tidak perlu khawatir. Kami tidak bercanda denganmu. Kau akan memimpin misi ini, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk berkoordinasi denganmu. Kaulah satu-satunya yang benar-benar tahu apa yang terjadi dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Lagi pula, kami belum pernah melawan Legiun Insinyur Jiwa sungguhan sebelumnya. Kau seharusnya tahu bahwa kekuatan individu kami kurang menonjol dengan adanya alat jiwa yang terhubung. Kalau tidak, kekaisaran jiwa surgawi tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Karena mereka memiliki bantuan dari sekte tubuh." Penatua Song berkata, "Saya setuju dengan apa yang Anda jelaskan sebelumnya, tetapi saya membutuhkan rencana yang lebih rinci. Susunlah rencana malam ini, dan kita akan membahasnya dengan kekaisaran jiwa surgawi besok, agar misi dapat segera dimulai." Penatua Song, aku, Huo Yuhao masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Penatua Song. "Anak muda, jangan pernah menolak untuk memikul tanggung jawab. Jangan lupa, kau juga salah satu anggota Paviliun Dewa Laut. Jangan mempermalukan gurumu." Apalagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao sekarang setelah penatuamu dilibatkan dalam percakapan? Ia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan serius. "Terima kasih, Penatua Song dan Dekan Yan. Atas kepercayaan kalian kepadaku, aku akan melakukan yang terbaik." Tetua Song tersenyum dan berkata, "Jangan salahkan kami karena melakukan ini. Kami sudah tua, dan otak kami tidak berfungsi sebaik dulu. Usiamu sudah tepat. Baiklah, bicarakan rencanamu."
Jika ada yang perlu kami bantu, beritahu kami besok saja. Kami akan istirahat dulu. Setelah selesai berbicara, Penatua Song berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Ia merasa jauh lebih rileks setelah menyingkirkan tanggung jawab itu. Kepercayaan Tetua Song memang memberi Huo Yuhao tekanan yang besar. Ia tersenyum pahit pada Bei Bei, tetapi Bei Bei memalingkan mukanya sambil memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Ketika Xuan Ziwen tidak mengizinkan Huo Yuhao bergabung dalam misi ini, Bei Bei merasa sangat tertekan. Ia tahu betul apa yang bisa dilakukan Huo Yuhao. Kata-kata Penatua Song sangat menyentuh hatinya. Di seluruh Akademi Shrek, Huo Yuhao adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan. Dan ia bahkan telah mencapai hasil yang mengesankan. Tampaknya, Kekaisaran Bintang Luo tidak mungkin bisa merebut kembali kendali pegunungan Mingdou. Dan seluruh situasi perang akan sangat berbeda saat ini. Huo Yuhao tidak tahu bahwa ia sudah menjadi ahli dalam urusan militer di Akademi Shrek. Meskipun Penatua Song tampak memaksakan tanggung jawab kepadanya, ia sebenarnya menaruh kepercayaannya pada Huo Yuhao dan berharap ini akan membantunya berlatih lebih lanjut. Di masa depan, Akademi akan mengirimkan 3 Legiun Insinyur Jiwa untuk bergabung dalam perang. Mereka membutuhkan seorang marsal yang luar biasa. Legiun Insinyur Jiwa dibentuk oleh para siswa dan guru, serta para master jiwa yang direkrut dari luar. Mereka semua bergabung dengan sukarela. Ketiga kekaisaran di benua Douro yang asli pasti akan mengawasi mereka dengan sangat ketat. Dalam konferensi Paviliun Dewa Laut, telah diputuskan bahwa ketiga Legiun Insinyur Jiwa hanya boleh dipimpin oleh seseorang dari Shrek dan bukan orang lain dari 3 kekaisaran lainnya. Bukannya mereka tidak bisa dipercaya. Proyek ini melibatkan kepentingan mereka, dan mungkin akan ada konflik kepentingan jika Legiun Insinyur Jiwa dipimpin oleh salah satu kekaisaran. Namun, kota Shrek hanyalah sebuah kota, dan Akademi Shrek adalah Akademi Master Jiwa dan Insinyur Jiwa. Akademi itu bukan akademi militer. Hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang urusan militer di Shrek. Dalam situasi seperti itu, seseorang seperti Huo Yuhao dibutuhkan untuk membantu meringankan beban akademi. Akibatnya, Penatua Song sengaja ingin mengembangkan keahlian Huo Yuhao di bidang militer. Namun, hal itu sekaligus menjadi ujian baginya. Sebelumnya, operasi yang melibatkan Huo Yuhao tidak melibatkan siapapun dari jajaran manajemen senior Akademi Shrek. Kali ini, Penatua Song dan Yan Shaoze dapat mengamati kemampuannya secara langsung. Medan perang ini jelas merupakan tempat terbaik baginya untuk menunjukkan kehebatannya. Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu niat di balik keputusan Penatua Song. Dia hanya sedikit stres saat ini. Meminta Penatua Song dan Dekan Yan untuk memimpin sungguh sedikit. Penatua Song pergi, tetapi Yan Shaoze tidak. Ia mengangguk ke arah Huo Yuhao. Baiklah, mari kita buat rencana yang terperinci. Semuanya, sumbangkan pendapat kalian. Bei Bei berkata, Yuhao, seharusnya kau yang membuat rencana ini. Aku hanya punya satu permintaan dalam rencana ini. Keselamatan kita harus menjadi prioritas utama, terutama keselamatanmu. Kau tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Kalau tidak, aku lebih suka kau tidak menyelamatkan Xiao ya. Mengerti? Huo Yuhao mendesah dalam hati. Bagaimana mungkin mereka bisa menghindari bahaya jika ingin menyelamatkan Tang ya? Namun, ia tetap mengangguk dan berkata, rencana keseluruhannya sesuai dengan yang kusebutkan sebelumnya. Aku butuh beberapa hari. Pertama, kita akan mengamati pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dari ketinggian yang sangat tinggi. Di saat yang sama,
kita perlu mengumpulkan beberapa informasi tentang Kekaisaran Matahari Bulan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Misalnya, berapa banyak legiun insinyur jiwa yang dimiliki Kekaisaran Matahari Bulan? Berapa banyak insinyur jiwa tingkat lanjut yang mereka miliki? Peralatan jiwa tingkat lanjut apa yang mereka miliki? Tentu saja, aku akan memverifikasi semua ini melalui pengawasanku. Kekaisaran Matahari Bulan pasti sudah siap. Mereka akan menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan kekuatan dan kekuasaan mereka. Bei Bei mengangguk dan berkata, kata-katanya masih sama. Baik itu pengawasanmu maupun operasi kami. Keselamatan adalah yang utama. Huo Yuhao mengangguk. Baiklah, mari kita bahas rencananya secara detail. Ia mengangkat pandangannya ke arah yang lain, yang kemudian mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Susansi bahkan berkata langsung, "Junior kecil, jangan meremehkan kami. Karena Tetua Song telah memberimu kendali. Kami semua adalah prajuritmu sekarang. Kami akan melakukan apapun yang kau inginkan." Huo Yuhao tertawa getir, menjadi pemimpin itu tidak mudah. Kakak kelas 3, berikan juga idemu. Susansi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Aku sudah tidak ahli dalam hal ini lagi. Kamu bisa memutuskan sendiri. Huo Yuhao kemudian melirik yang lain. Dan mereka pun memalingkan muka. Ketika tatapannya tertuju pada Ye Gui dan Nan Qiu Qiu, keduanya tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao mendesah kesal dan berkata, kalau begitu, kita mulai saja dengan pengawasan. Setelah itu, kita akan menyusun rencana yang lebih rinci. Tanpa intelijen dan pengawasan yang memadai, ia tidak dapat membuat rencana yang konkret. Apakah aku perlu ikut denganmu? Tanya Yan Shaoze. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Dekan Yan, kau bisa istirahat. Aku akan melakukan pengawasan malam ini. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah menemukanku, kecuali mereka telah mengembangkan alat jiwa pengintaian udara baru. Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, baiklah kalau begitu. Kau boleh pergi, jaga keselamatanmu. Biarkan kontak kami dari Kekaisaran Jiwa Surgawi mengantarmu keluar kota. Kau hanya akan pergi ke langit saat meninggalkan kota. Untuk mencegah kesalahpahaman, baiklah, kota roh surgawi sedang dalam siaga tinggi saat ini. Meskipun Kekaisaran Jiwa Surgawi tidak dapat menandingi Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa pengintai udara, masih ada beberapa alat jiwa pengintai udara di sekitar. Setelah Huo Yuhao menemukan kontaknya untuk tentara, kontak tersebut segera melapor kepada atasannya. Tak lama kemudian, Putri Weina datang sendiri. Saat mereka bertemu, dia dengan bersemangat bertanya, apakah kamu akan mensurvei Kekaisaran Matahari Bulan? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, ya. Setiap operasi harus didasarkan pada intelijen yang kredibel dari misi pengawasan. Weina berpikir sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi bersamamu. Apa? Huo Yuhao terkejut. Lelucon macam apa yang kau mainkan? Bagaimana mungkin orang sepenting dirimu mengikutiku? Meskipun tidak terlalu berbahaya, seharusnya tidak pernah terjadi. Weina tersenyum dan berkata, tolong lepaskan aku. Aku hanya berada di belakang layar selama ini dan tidak pernah terlibat dalam pertempuran di garis depan. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk kerajaanku. Bahkan, jika bukan karena pikiran ini, aku pasti sudah pergi bersama Aotian. Apa? Huo Yuhao membelalakkan matanya. Aotian? Long Aotian? Ia ingat betul bahwa sekte tubuh muncul saat turnamen duel jiwa. Long Aotian, yang memiliki jiwa tubuh tingkat perak putih, sangat kuat. Tak seorang pun dari 7 monster Shrek bisa menandinginya dalam duel. Terlebih lagi, Long Aotian adalah tunangan Putri Weina.
Weina menjawab dengan sedih, ya, dia sudah tiada. Kalau tidak, untuk apa aku menyarankan syarat-syarat itu padamu? Demi melindungiku. Dia mati karena sinar jiwa yang dilepaskan oleh alat jiwa kelas 9. Aku ingin pergi bersamanya saat itu, tetapi aku tak punya pilihan selain tetap hidup demi negaraku. Aotian sudah mati. Begitu pula hatiku. Yu Hao, aku tidak ingin bicara terlalu banyak. Biarkan aku pergi bersamamu. Kau harus tahu bahwa aku juga memiliki jiwa bela diri kembar. Lagi pula, kedua jiwa bela diriku cukup mirip denganmu. Meskipun mereka lebih lemah, kau akan merasa lebih mudah dengan bantuanku. Aku sudah menjadi kaisar jiwa sekarang. Aku tidak akan membebanimu. Saat ini, Putri Weina sedang berkata jujur. Melihat tatapan sedih di mata Putri Weina dan memikirkan Wang Donger, Huo Yuhao tak kuasa menolaknya. Ia hanya mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi kau harus mendengarkanku. Oke, aku janji. Weina mengusap air matanya sebelum mengangguk ke arah Huo Yuhao. Long Aotian ternyata sudah mati. Sekarang, mengingat pertarungan mereka di panggung turnamen, Huo Yuhao tak kuasa menahan rasa berat di hatinya. Weina membawa Huo Yuhao keluar kota. Dengan bantuannya, banyak masalah dapat dihindari selama mereka meninggalkan kota. Huo Yuhao bertanya dengan lembut, Yang Mulia, seberapa besar kerugian sekte tubuh? Tubuh Weina menegang, dan dia menoleh ke arah Huo Yuhao. Melihat mata merahnya, dia buru-buru menambahkan, lupakan saja kalau tidak nyaman untuk mengungkapkan angka-angkanya. Weina tersenyum getir, tidak apa-apa. Sekte tubuh memiliki 11 douluo bergelar, tetapi 3 di antaranya kini telah tewas, termasuk guruku. 4 lainnya luka parah. Mereka tidak bisa ikut perang untuk saat ini. Lebih dari sepertiga murid sekte tubuh juga telah tewas. Huo Yuhao terkejut setelah mendengar kata-katanya. Ada begitu banyak korban?